Karena beberapa media internasional juga sudah mulai keras terhadap pengelolaan utang kita begitu. Sebenarnya kita ini punya kemampuan nggak sih, ekonomi kita sekarang ini masih punya kemampuan bertahan lagi nggak sih? Karena kok sepertinya kita bayar utang dengan utang lagi. Utang Ya. pokoknya belum terbayar, tapi bunganya saja dengan hutang. Itu baru utang pemerintah, belum lagi utang swasta dan BUMN gitu ya. Silakan, Ya. Mas. Begini Mas, kalau kita pakai ukuran ekonomi makro klasik, itu tingkat hutang kita masih aman sekali. Yang ukuran klasiknya itu adalah rasio utang, istilahnya debt ratio. Jadi Oke. rasio antara total utang kita atau total utang pemerintah dengan PDB kita. Ya, kita masih di level jauh di bawah ambang batas 60 yang kita terapkan. Ya. 60%. Iya, 60%. Dan juga dibanding Ambang Jepang, batasnya 60 ya? itu di undang-undang, Mas. Dibanding Jepang, Amerika, kita masih jauh lebih rendah ya. Emang Jepang berapa? Amerika Oh, berapa? Jepang itu kalau nggak salah sudah hampir 200 kalau nggak salah. Saya agak lupa angkanya ya. Tapi mereka tinggi sekali ya, mereka tinggi Maksudnya sekali. lebih besar dari mereka, PDB-nya, iya. PDB mereka. Lebih besar dari PDB-nya. 200%. Iya, jadi mereka itu kenapa mereka masih bisa bertahan karena orang masih percaya untuk beli surat utang mereka. Nah, Oke. permasalahannya dengan Indonesia, Mas, negara-negara rasio pajaknya itu tinggi terhadap PDB. Kita, rasio pajak kita tuh amat sangat rendah terhadap PDB. Ya, jadi kalau dari Dirjen Pajak itu kisarannya sekitar 10, 11, malah kalau yang realnya bisa di bawah itu ya. Tapi kalau perpajakan bisa lebih tinggi lah. Nah, intinya begini, ketika kita berhutang, itu bukan persoalan kita punya utang 10 atau punya utang 1000. Kita punya utang 10, tapi kalau penghasilan kita hanya 20, kita ngos-ngosan Ya, kan bayarnya. Kita punya ya. utang 1000, tapi penghasilan kita 100.000, enteng kita bayarnya. Oke. Walaupun nominal utangnya gede, Nominal utangnya kelihatannya kan. gede. Jadi saya pakai bahasa yang gampang ini biar lebih mudah dipahami oleh mereka yang bukan berlatar belakang ekonomi ya. Jadi Ya karena Mas ekonom. Kalau ya. saya kan bukan ekonom, saya pura-pura pintar jadinya. Silakan Mas. Jadi yang menjadi kunci itu bukan berapa besarnya utangnya, ya, jangan terjebak di situ, tapi berapa rasio antara penghasilan yang kita buat dengan utang kita. Selain rasio yang secara klasik dipakai makro. Karena itu saya sudah bertahun-tahun mengembangkan rasio antara pembayaran utang dengan penerimaan pajak ataupun penerimaan negara kita. Nah, di sini yang kita harus lebih hati-hati, Mas. Saya kasih contoh untuk tahun 2009. Tahun 2009 itu kita bayar bunga utang. 2009 atau Sorry, 2019? 2019. Oke. 2019 itu Ya. kita bayar pokok utang, pokoknya itu 409 triliun. Bunganya itu 276 triliun. Totalnya 685 triliun. Itu pembayaran utang pemerintah ya, Mas, pokok dan Oke. bunga. Itu kalau saya bagi dengan realisasi penerimaan pajak, dia itu sudah 51% lebih dari penerimaan pajak. Artinya lebih dari separuh dari penerimaan pajak kita habis untuk bayar utang. Padahal pajak itu berapa persen APBN sekarang? Pajak itu sekitar kalau dari PDB ya sekitar 10-11 dari PDB lah, Mas. Kalau dari APBN dia besar sekali. Nah, nanti Iya, saya besar. tunjukkan dari penerimaannya. Contohnya ya pajak 2019 itu mungkin harus bagi 1.332 dibagi 1.957. Itu sekitar 68% dari penerimaan negara, Mas, dia pajak itu. Ya, jadi 51,4% dari pajak itu habis untuk bayar utang. Kalau dia dari perpajakan itu 44%. Kalau dari penerimaan negara 35%. Ini tahun 2019, Mas. Tahun 2020 kondisinya lebih berat lagi karena penerimaan negara itu seret karena ada pandemi. Jadi tahun 2020 pembayaran pokok dan bunga utang itu totalnya 729 triliun kalau dibulatkan, Mas. 729 triliun. Itu setara dengan 68% dari penerimaan pajak. Jadi 2/3 dari penerimaan pajak tuh habis untuk bayar utang toh. Dari penerimaan perpajakan itu 57%, kalau
kalau dari penerimaan negara 44%. Jadi penerimaan negara ini totalnya ya. Jadi 44% dari penghasilan kita, kalau kita punya gaji gitu ya, itu kita habiskan untuk bayar utang, Mas. Nah, ini kan membuat kita ngos-ngosan, padahal kan 20% dari itu harus dipakai untuk membiayai pendidikan. Kemudian sebagian lagi juga sudah dialokasikan untuk daerah, transfer ke daerah. Sehingga akibatnya yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain kan tinggal sedikit sekali. Nah, di sini yang menjadi permasalahan. Makanya saya sering mengatakan, sering menyarankan kepada pemerintah, kita harus melakukan terobosan untuk penerimaan negara. Karena kalau tidak ada terobosan, ujungnya kayak Mas Refli bilang tadi, kita bayar utang dari utang. Kasarnya kan gali lubang tutup lubang. Nah, ini kan nggak sehat. Ini tidak belajar dari Roma Irama. Ini kan nggak sehat, ini kan kalau nggak sustainable kan ini. Jadi kalau saya berharap, karena kebetulan saya juga punya back channel dengan pemerintah, ya saya berkali-kali menyarankan ke mereka, ini harus kita rombak mengenai masalah penerimaan negara ini. Nggak bisa dengan model-model sekarang ini. Saya selalu mengatakan bahasa umumnya itu adalah kita harus mulai memakai teknologi informasi dan intelijen. Tentu rinciannya nggak bisa saya buka ya, rinciannya ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Tapi poinnya adalah kita tidak bisa lagi membiayai APBN itu hanya mengandalkan nerbitin surat utang terus. Kemudian ketika susah nerbitin surat utang, BI diminta untuk nomboki, untuk membeli surat utang. Nah, itu kan sudah berbahaya kalau BI uang sudah dari kita kan? Betul. Jadi uang dari kita diserap bank, masuk ke BI, kemudian disuruh beli surat utang. Ya, BI juga punya cadangan untuk itu. Cuman ya itu bukan pengelolaan keuangan yang sehat gitu, Mas. Jadi saya berharap ya nanti 2022, 2023 itu kan sudah harus dicek lagi di DPR. Ini kan sampai 2022 APBN itu nggak bisa diapa-apain di DPR, Mas. Ya itu, tanpa persetujuan DPR. Perpu nomor 1 tahun 2020 kan? Dengan Perpu itu ya. Jadi saya berharap nanti setelah DPR punya kewenangan melakukan kewenangan anggarannya lagi, itu kita bisa lebih prudent di dalam mengelola keuangan, Mas. Karena beberapa media internasional juga sudah mulai keras terhadap pengelolaan utang kita begitu. Itu maksudnya terobosan penerimaan negara itu memperbanyak rasio pajak atau alternatif pendapatan yang lain, Mas, yang mau didorong? Rasio pajak tetap harus ditingkatkan karena terlalu kecil kita ya. Berapa rasio pajak yang masuk akal kalau itu minimal harusnya? Kalau untuk level Indonesia itu kalau bisa 16 saja sudah alhamdulillah sekali, Mas. Sekarang kita masih 10-11, Mas. 10-11 ya. Terhadap PDB. PDB ya. Okay. Nah, jadi kalau negara lain sih 20, malah ada yang sampai 25-30. Okay. Jadi terlalu rendah kita memang. Itu perlu yang negara sampai 30 itu atletnya lari ke luar negeri? Enggak juga, Mas. Karena kan mereka sistem perpajakannya itu kan tersebar merata. Oke. Ya. Nah, di kita ini kan sistem perpajakan kita mengejar sosialnya juga tersebar merata juga. Betul. Nah, kita sistem gitu kan. Betul. Ya. Kita sistem perpajakan kita tuh kasarnya ya itu masih mengejar yang itu saja gitu. Yang mestinya harus ada sistem yang lebih merata tersebar. Mas Derajat masih captive market gitu ya? Iya, dan ketika orang dikejar pajak itu jadi marah, jadi nggak enak gitu. Karena mereka kan sudah dipajakin di mana-mana. Makanya kita harus ada terobosan di dalam sistem perpajakan kita. Ya, kita menerima pendapatan karena sudah dipajak ya kan? Lupa mencantumkannya, ditanya kita. Dan orang itu akan lebih tidak ribut kalau yang dipajaki itu dari konsumsinya. Iya. Jadi kita cuman memang ada persoalan pemerataan. Nah, disitulah. Jadi kalau kita pajaknya pajak konsumsi itu ada masalah pemerataan karena orang miskin dan orang kaya bayar pajaknya levelnya sama karena kan barang yang dibelinya sama. Tapi itu kan bisa dicari mekanisme harga tersendiri, Mas. Intinya kita perlu lebih kreatif lah dari sisi perpajakan. Tapi dari sisi penerimaan negara bukan pajak juga masih banyak yang masih bisa dikejar. Gitu. Jangan-jangan Mas, jangan-jangan kita butuh yang namanya program kayak Lindung Peduli yang untuk mengklasifikasikan miskin dan tidak miskin. Serta ada sertifikasi miskin, menengah dan kaya gitu. Nanti datanya bocor repot, Mas. Untuk masuk mall, untuk menentukan harga kan, sama-sama beli televisi, begitu sertifikatnya kaya, lain harganya. Lain harganya.